Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 1012-1033 dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari. Materi yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah mengenai pelatihan dan pengembangan karir, beserta juga nanti ada contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya. Tapi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan sedikit materi mengenai pelatihan dan pengembangan karir. Yang pertama, ini ada pengertian. Nah, ini dari pelatihan. Pelatihan sendiri adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan juga terorganisir, di mana non personil mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, ini ada pengembangan. Nah, di mana pengembangan ini berbeda sedikit pengertiannya dengan pelatihan tadi. Kalau pengembangan adalah suatu proses pendidikan yang jangka panjang dengan proses yang sama tadi, sistematis dan juga terorganisir, di mana personil manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Lalu setelah pengertian ada juga tujuan dan konsepnya. Nah, di mana tujuan dari pelatihan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sebagai seorang karyawan atau misalkan seorang manajer, tentu saja seseorang harus memiliki produktivitas yang tinggi gitu ya. Karena memang perusahaan atau organisasi itu mengejar produktivitas, harus produktif gitu ya. Nah, maka pelatihan ini digunakan atau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, karena misalkan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan ini jelas saja diharapkan akan meningkatkan produktivitas dari karyawan-karyawan atau pelaku-pelaku yang terlatih ini ya gitu ya. Yang kedua, yaitu mengurangi kecelakaan kerja. Nah, karena biasanya pada pelatihan ini selain juga diarahkan atau ditunjukkan bagaimana cara teknis atau operasional kerja mereka, tetapi juga di pelatihan ini juga ditunjukkan keamanan, sehingga para karyawan nantinya yang melakukan pelatihan ini diharapkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi saat proses operasionalnya berlangsung gitu ya. Nah, maka dari itu menyambung juga ke poin yang ketiga adalah mengurangi pengawasan. Ketika keamanan itu digunakan atau dikontrol atau dikendalikan oleh individu masing-masing itu, maka badan pengawasan atau controller pun kerjanya lebih sedikit gitu ya. Tidak harus mengontrol ketat, tidak harus mengawasi ketat terhadap karyawan-karyawan atau terhadap individu-individu yang terdapat pada organisasi. Dan yang keempat, ada meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi ini harus bersifat fleksibel gitu ya, harus bersifat stabil, mengikuti perkembangan zaman, harus stabil, tidak boleh kaku, ya seperti itu tadi, harus fleksibel. Maka karyawan-karyawannya pun dituntut untuk sama fleksibel. Nah, pada pelatihan ini biasanya karena kebanyakan perusahaan sekarang menggunakan teknologi yang canggih, mesin-mesin yang canggih. Nah, di pelatihan ini karyawan-karyawan pun diminta dan dituntut untuk sama mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga kefleksibilitasan dan juga kestabilan organisasinya. Dan juga yang kelima atau yang terakhir adalah mempertinggi moral, di mana pada pelatihan ini tidak hanya pengetahuan secara teknis saja yang dijelaskan, yang diajarkan, yang dikembangkan gitu ya, tetapi juga ada
moral-moral yang diselipkan, bagaimana karyawan harus bekerja, bagaimana sikap karyawan harus yang seharusnya gitu ya kepada atasan, kepada sesama karyawan. Nah, moral-moral ini bisa memperbaiki dan juga meningkatkan kesejahteraan masing-masingnya dan juga kehidupan bersosialnya di organisasi. Nah, selain tujuannya, ada juga prinsip-prinsipnya. Nah, di mana prinsip dari pelatihan dan pengembangan ini ada beberapa, yaitu yang pertama praktik. Nah, biasanya memang di dalam setiap pelatihan itu ada praktiknya gitu ya. Ada evaluasi. Dan ketiga ada materi pelatihan yang bermakna. Yang keempat ada umpan balik, lalu perbedaan individu, pemberian contoh perilaku, dan juga pemberian motivasi tadi. Karena memang pelatihan ini ditujukan gitu ya untuk ya tadi selain memberikan skill tambahan gitu, skill yang dalam, juga memberikan motivasi untuk para peserta pelatihannya supaya apa? Supaya dalam bekerja itu tidak ada tekanan, tidak bekerja karena tekanan, tetapi bekerja karena keinginan dan motivasi yang tinggi. Ketika motivasinya tinggi, maka seorang karyawan itu akan bekerja dengan sukarela, dengan senang hati dan tidak ada paksaan. Nah, hasil pekerjaannya pun akan bagus gitu. Berbeda dengan karyawan yang tidak memiliki motivasi untuk bekerja tetapi dituntut untuk melakukan pekerjaan yang berat atau banyak. Nah, biasanya hasil pekerjaannya itu tidak akan bagus gitu ya. Maka dari itu perlulah motivasi. Nah, di dalam pelatihan ini juga ada pemberian motivasi. Selain dari itu ada juga metode. Biasanya metode-metode yang digunakan dalam pelatihan dan pengembangan ini beragam. Ini contohnya ada beberapa. Saya beri 7 karena memang sebenarnya masih banyak, tetapi saya sebutkan beberapanya saja gitu ya. Yang pertama ada on the job. Nah, on the job ini adalah pelatihan dengan cara mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. Yang kedua ada vestibul. Nah, metode ini adalah metode pelatihan yang dilaksanakan dalam suatu ruangan terpisah yang khusus untuk kegiatan pelatihannya. Yang ketiga, dengan metode demonstrasi. Nah, metode pelatihan ini biasanya dengan cara memperagakan suatu pekerjaan. Lalu juga ada simulasi. Simulasi ini adalah metode pelatihan dengan membuat imitasi dari suatu aplikasi dari suatu realita. Yang kelima, ada apprenticeship. Nah, metode pelatihan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan pengrajin dan pertukangan biasanya. Lalu ada classroom, di mana metode pelatihan ini adalah metode yang dilakukan di dalam ruang kelas. Dan konferensi, yaitu metode pertemuan formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang suatu yang penting. Nah, kalau konferensi ini yang kata kuncinya tadi pertemuan formal dan juga ada diskusi. Jadi peserta pelatihan tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga harus berdiskusi, berdialog gitu ya, sharing gitu dengan para pelatihnya. Nah, ini ada contoh kasus yang pertama ya, dari pelatihan dan pengembangan ini karir ya. Ini ada perencanaan untuk rancangan pelatihan ya. Kita bacakan. Jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, harus ada nama pelatihannya apa, analisis kebutuhannya dan juga tujuan pelatihannya, lama pelatihannya, peserta, tempat, waktu, metode yang digunakan, evaluasi dan perkiraan biaya perencanaan, juga perkiraan biaya pelaksanaan. Nah, untuk menyelesaikan rancangan ini, kita tinggal menyusun dan mengisinya saja sebenarnya, karena kan tadi sudah dijelaskan apa saja yang harus ada. Yang pertama adalah nama pelatihannya. Kita beri nama pelatihan supervisor pemasaran karena yang dibutuhkannya adalah seorang supervisor pemasaran. Nah, analisis kebutuhannya untuk apa? Analisis kebutuhannya di sini adalah perencanaan SDM dan diagnosis tugas dan karyawan. Nah, di mana memang supervisor ini
dibutuhkan untuk perencanaan SDM-nya gitu ya. Perencanaan SDM dan diagnosis tugas-tugasnya nanti apa saja dan juga untuk karyawan. Nah, tujuan pelatihannya apa? Tujuan pelatihannya adalah pelatihan keterampilan bagi seorang calon supervisor nanti dan pengenalan wilayah kerjanya dan tugas-tugasnya apa saja gitu ya. Dan juga pelatihan terhadap cara menghadapi dan mengatasi masalah yang akan muncul nanti. Nah, kenapa harus dilatih dari pelatihan ini? Karena memang seorang supervisor itu nantinya dihadapkan dengan tantangan yang luas gitu ya, dengan tantangan yang beragam. Nah, sehingga seorang supervisor ini haruslah bisa dan cekatan dan juga cekatan dalam mengatasi masalah-masalah yang nantinya akan timbul. Guna apa? Nah, ini guna untuk meningkatkan penjualan dan juga kemajuan perusahaan. Lalu lama pelatihannya adalah 16 hari, di mana rinciannya adalah 2 hari dalam seminggu dalam 8 minggu. Jadi dalam seminggu itu hanya 2 hari pelatihannya saja. Pesertanya adalah 4 orang karyawan. Tempatnya di mana? Di aula perusahaan, karena memang jumlah pesertanya hanya 4 orang. Pelatihannya juga tidak perlu menggunakan tempat yang luas ataupun yang mewah gitu ya, karena memang 4 orang dan ini dibuat untuk seperti langsung terjun ke lapangan gitu. Waktu pelatihannya dimulai dari minggu pertama di bulan Januari hingga metode pelatihannya ini adalah kuliah atau ceramah atau juga pemberian materi gitu ya, dan juga latihan pemecahan kasus. Kesembilan ada evaluasi. Nah, dalam pelatihan ini juga harus ada evaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini terbagi-bagi lagi dari reaksi. Nah, reaksi ini setelah pelatihan biasanya reaksi ini bisa dilihat di akhir pelatihan atau juga sampai 3 bulan kemudian. Sama halnya dengan reaksi, perilakunya juga sama. Nah, nanti perilaku dan reaksi ini akan berubah atau tidak setelah pelatihan dengan sebelum pelatihan, akan ada perbedaan atau tidak gitu ya, sehingga terlihat. Nah, dari perubahan perilaku ini apakah pelatihan yang diberikan cukup mengubah, cukup memotivasi atau tidak gitu ya. Dan juga ada store result yaitu 3 bulan kemudian, dan juga analisis kegunaannya di 6 bulan kemudian. Nah, untuk perkiraan biaya perencanaan dari pelatihan ini sebenarnya tidak banyak, karena memang perencanaan dan persiapannya pun karena pesertanya hanya 4 orang dan juga ini bukan pelatihan yang cukup besar, jadi biayanya pun sedikit, kisaran 5 juta rupiah, dan perkiraan biaya pelaksanaannya sebesar 15 juta rupiah. Nah, bagaimana perencanaan karirnya? Kita langsung saja ke contoh kasusnya. Misalkan, nah ini ya contoh dari perencanaan karir. Yang pertama ini ada 2 kasus. Yang contoh kasus yang pertama adalah Anda adalah pegawai dari perusahaan C, yaitu perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Dan yang kedua adalah saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan C. Nah, perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Nah, untuk perencanaannya sendiri, di sini untuk kasus 1 ya, saya akan bacakan. Jika saya adalah seorang pegawai pada perusahaan konveksi pakaian remaja, untuk perencanaan karir saya akan mengikuti semua aturan dan instruksi dari atasan saya, bekerja cekatan dan tepat waktu, serta menunjukkan keahlian saya di bidang konveksi, menjalin hubungan baik juga dengan atasan dan juga dengan sesama karyawan, lalu memberikan pendapat yang kritis dan realistis jika dibutuhkan. Dan juga dalam pengembangan keahliannya, saya memilih untuk mengikuti kursus dan pelatihan di luar kantor, serta banyak mengikuti seminar dan juga webinar. Nah, dan untuk perancangan karir yang kedua, jika saya adalah seorang direktur, sudah menjadi seorang direktur, perencanaan dan pengembangan yang akan saya lakukan
pada karyawan saya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan menaikkan kinerja juga kreativitas karyawan saya. Seperti tadi, saya akan membuat rancangan dan juga melakukan pelatihannya gitu ya. Lalu juga mengadakan promosi dan juga penilaian terhadap kinerja karyawan dengan rutin, sehingga mengetahui mana saja karyawan yang bekerja dengan efektif dan efisien dan mana saja karyawan yang tidak bekerja dengan efektif dan efisien. Selain itu, saya juga akan menjaga hubungan baik dengan karyawan saya agar karyawan saya bekerja dengan senang hati dan tidak tertekan gitu ya, dan memberikan motivasi-motivasi kepada karyawan saya untuk tetap bekerja dengan senang hati dan juga melakukan inovasi-inovasi barunya. Sekian materi dan contoh kasus yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.